Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4 SD Islam Al-Falah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita dan keluarga kita dari pandemi yang ada saat ini. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak punya sedikit cara untuk membangkitkan semangat kita. Ketika Bapak mengatakan siapa kita, maka kita semua menjawab anak Indonesia. Lalu ketika Bapak bilang Al-Falah, maka kita semua menjawab Jaya, Jaya, Jaya. Siap ya? Siapa kita? Anak Indonesia. Al-Falah, Jaya, Jaya, Jaya. Ya, tangan buat kita semua. Baik. Bapak ingin menanyakan dulu kepada kalian, apakah kalian setiap hari melakukan aktivitas? Oh, pasti ya. Saat melakukan aktivitas, kita membutuhkan energi. Ada yang tahu apa itu energi? Ya, betul. Energi adalah kemampuan atau kekuatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan suatu hal. Baik. Saat ini Bapak akan mengajak kalian membuka buku teks yang biasa kita gunakan di halaman 2. Sudah dibuka bukunya? Iya, di sana ada gambar. Salah satu gambarnya, yang pertama adalah gambar petani garam yang berada di pantai. Dan ada juga gambar seorang koki yang sedang memasak menggunakan gas. Baik. Selanjutnya, kita akan tahu kira-kira energi apa yang digunakan oleh mereka. Ada di antara kita yang tahu? Ya, garam yang ada di pantai membutuhkan energi matahari. Betul. Selanjutnya, koki yang berada di dapur menggunakan gas atau LPG yang berasal dari alam untuk memasak, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik, kita lanjutkan ya. Jika kita buka kembali ke halaman 3, kita akan mendapati teks mengenai matahari sebagai sumber energi terbesar yang ada di bumi. Sudah dibuka semuanya? Ya, matahari memiliki pengaruh yang sangat besar. Kenapa? Karena matahari yang pertama, cahaya matahari dapat menghasilkan panas, energi panas, dan energi cahaya. Jika kalian baca, panas dari matahari itu dapat dimanfaatkan oleh petani, nelayan, atau petani garam, dan juga untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu manfaat dari energi panas matahari? Baik. Yang pertama, energi panas matahari dapat dimanfaatkan para petani untuk menjemur padinya agar lebih mudah saat proses penggilingan padi menjadi beras sehingga dapat kita konsumsi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh petani garam?
Betul. Yang dilakukan petani garam adalah air laut yang sudah dipindahkan ke kolam-kolam milik petani membutuhkan sinar atau cahaya matahari, panas matahari, sehingga terjadi penguapan. Air akan menguap dan sisa endapan garamnya akan berada pada kolam-kolam yang sudah disediakan oleh para petani. Seperti yang ada di buku pada halaman 2. Ya. Selanjutnya, kita juga bisa lihat para nelayan menggunakan panas matahari untuk menjemur ikan. Ikan apa? Ya, ikan asin. Betul sekali. Selanjutnya, kalau kita melihat di daerah pegunungan atau persawahan banyak tumbuhan hijau, ternyata mereka itu, tumbuhan-tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ada yang tahu? Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri, menghasilkan oksigen, karbohidrat, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia. Baik, selain dari panas matahari, matahari juga memiliki cahaya matahari yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit apa? Pembangkit listrik. Betul sekali, namanya PLTS. Ada yang tahu PLTS apa? Betul, PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Good. Baik, Bapak akan menjelaskan sesuai dengan gambar yang ada di buku di halaman 3 yang ada di buku kita masing-masing ya. Boleh kalian lihat ke papan tulis yang ada di sebelah Bapak. Pertama, kita akan menggambar si Mr. Matahari. Si Mr. M. Mr. M ini adalah matahari. Matahari bisa menghasilkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini akan sampai ke bumi dan dimanfaatkan oleh manusia dengan ditangkap menggunakan namanya panel surya. Apa namanya? Panel surya. Iya. Panel surya ini akan mengalirkan energi yang ditangkapnya ke pembangkit-pembangkit yang ada di bumi. Kemudian hasil uap dari cahaya matahari yang dimanfaatkan itu akan menggerakkan generator. Menggerakkan apa? Generator. Betul sekali. Generator ini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian dikemanakan? Akan disalurkan menggunakan tower-tower besar yang sering kita lihat, namanya saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut SUTEP. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Lalu nanti baru akan disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Di rumah masyarakat itu ada televisi, ada apa lagi? Oh ya, ada lampu. Ada apa lagi? Ada banyak sekali, ada alat-alat elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, maka matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai
perubahan energi pada matahari. Saksikan ya. Baik anak-anak, kita akan memulai percobaan mengenai perubahan energi pada matahari. Di sini, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya energi panas dari matahari. Alat-alat yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah wadah yang berisi air. Kemudian, jika kita semua punya, kita siapkan 2 buah kain yang sama, atau jika tidak ada, kita bisa gunakan 2 helai tisu agar lebih mudah. Baik, kita akan mulai ya. Tisu yang pertama akan kita beri tetesan air. Dan tisu yang kedua juga kita akan berikan tetesan air. Bedanya, tisu yang pertama akan kita letakkan di tempat yang banyak cahaya matahari. Kita letakkan tetap di sini. Lalu tisu yang kedua kita letakkan di tempat yang sedikit terkena matahari. Kira-kira apa ya yang akan terjadi dengan tisu-tisu ini? Kalian bisa buka di halaman 4 dan 5 untuk menjawab setelah kalian mengamati percobaan yang kita lakukan ini. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengidentifikasi sekeliling kita apa saja sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Namun, jika kita kembalikan lagi, lihat di buku paket kita di halaman 6, kalian akan melihat di sana ada hutan dan persawahan, juga ada gambar apa? Batu bara. Oke. Dari situ kita sudah tahu bahwa sumber daya alam yang ada di sana, kalau di hutan itu ada apa saja? Betul, ada kayu dan juga ada oksigen. Oke, betul. Kenapa sumber daya alam itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik. Jika kita lihat di daerah pegunungan, tentu banyak pepohonan. Sumber daya alam yang ada di sana, hutan, pohon-pohonan menghasilkan oksigen dan kayunya dapat dimanfaatkan. Jika kita ke daerah-daerah seperti di Kepulauan Sulawesi, kita bisa menemukan banyak barang tambang. Bisa batu bara bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Untuk bahan bakar energi, untuk bahan bakar industri, ya, bahkan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Betul sekali. Selanjutnya, kalau kita lihat gambar yang ada di buku itu, gambar persawahan, kalian bisa lihat yang ada di depan kalian. Ya, ini adalah beras. Betul. Beras ini merupakan hasil dari padi yang ditanam di persawahan. Ya, beras ini dapat dimanfaatkan untuk energi kimia bagi manusia. Ya, betul, dapat kita manfaatkan untuk aktivitas kita. Nah, sekarang kalian yang ada di rumah, coba kalian mengidentifikasi apa saja sumber daya alam yang ada di sekeliling kalian. Dan kalian juga bisa menentukan apa-apa yang ada, yang kaya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan ya. Yang pertama, bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Yang kedua, betul, hasil percobaan yang kita lakukan, tisu yang dibasahi kemudian diletakkan di tempat yang mendapatkan banyak cahaya matahari akan lebih cepat kering, karena panas matahari menyebabkan penguapan yang sangat cepat, sehingga tisunya akan lebih cepat kering. Betul sekali.
Yang ketiga, kita bisa menganalisis atau mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan kita juga tahu bahwa setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda, dan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Cukup untuk hari ini ya. Sebelum kita tutup, coba Bapak mau dengar semangatnya. Siapa kita? Anak Indonesia. Apalah? Jaya, jaya, jaya. Baik, sekian. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.